Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musa Harain, merupakan salah satu dosen di program studi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan bahan ajar dengan menggunakan model DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah pengembangan bahan ajar merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa. Mahasiswa ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan teknik pengembangan bahan ajar, baik dari segi konsep dan pengembangan bahan ajar, prosedur dan prinsip bahan ajar, pengembangan bahan ajar dengan berbagai jenis dengan menggunakan berbagai model pengembangan, sampai pada proses evaluasi bahan ajar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 4 SKS yang dibagi 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dengan proses penilaian atau prosedur penilaian, ada penilaian tugas, ada penilaian UTS, dan ada penilaian UAS. Namun dalam mata kuliah ini, untuk UTS dan UAS-nya akan digantikan dengan tugas proyek, di mana UTS adalah proyeknya untuk mendesain bahan ajar, dan untuk UAS adalah presentasi hasil daripada bahan ajar yang telah dikembangkan. Adapun yang menjadi sub CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan bahan ajar, mampu memahami prosedur dan prinsip pengembangan bahan ajar, mampu memahami pengembangan bahan ajar menggunakan model EDI dan Azure, mampu memahami menganalisis kebutuhan dan karakteristik dalam pengembangan bahan ajar, yang selanjutnya mampu memahami konsep pengembangan bahan ajar cetak, yang keenam, mampu memahami konsep pengembangan bahan ajar presentasi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat desain bahan ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik atau analisis kebutuhan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan bahan ajar digital dan multimedia. Yang kesembilan adalah mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar berbasis jaringan atau online. Yang kesepuluh adalah mahasiswa mampu memahami evaluasi formatif terhadap bahan ajar. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mempresentasikan bahan ajar yang telah dikembangkan dengan baik. Dari sekian sub CPMK ini, adapun dalam video pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, saya mengambil sub CPMK 2, yaitu pada pertemuan kedua tentang bagaimana mahasiswa mampu memahami prosedur dan prinsip pengembangan bahan ajar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini adalah pertemuan kedua di mata kuliah ini dengan materi konsep dan prinsip bahan ajar dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip pengembangan bahan ajar. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Baik teman-teman, kalau kita membahas tentang bahan ajar, kira-kira ada yang tahu nggak bahan ajar itu apa? Sebelum kita masuk ke materinya, bahan ajar itu apa teman-teman? Materi. Oke, bahan ajar itu materi. Ada lagi? Oke, bahan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tindak? Oke, sesuatu yang berisi informasi dan pengetahuan baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, jadi
Bahan ajar itu adalah benar tadi sesuatu yang berisi informasi atau materi ya, materi yang digunakan oleh guru atau instruktur dalam proses pembelajaran. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, bahan ajar itu dimaknai sesuatu yang berisi informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan. Nah, menurut Smaldino, dalam aktivitas pembelajaran, bahan ajar berperan sebagai medium yang menjadi perantara proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan dari narasumber kepada pembelajar atau peserta didik. Jadi kalau seperti itu, kira-kira belajar itu apa ya? Ada yang tahu belajar? Pak, belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang positif. Baik, ada lagi? Ada lagi nggak? Bagus banget ya, alhamdulillah. Jadi memang belajar itu adalah proses untuk memperoleh informasi atau pengetahuan keterampilan, begitu ya. Untuk memperoleh pengetahuan keterampilan dan nilai yang positif. Oke, baik. Jadi memang untuk kalau kita bahas apa itu belajar itu memang internalisasi pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi pengetahuan dan keterampilan ini yang dipelajari tersebut disampaikan menggunakan bahan ajar. Jadi baik itu pengetahuan, keterampilan maupun mempelajari tentang sikap dan karakter itu kebanyakan bahkan 99% itu disampaikan dalam bahan ajar. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa bahan ajar itu pada dasarnya merupakan media pembelajaran. Nah, pendapat ini memang tidak salah ya, karena pada pembelajarannya untuk bahan ajar, pada prinsipnya bahan ajar itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai sarana bagi pendidik untuk menyampaikan proses informasi atau pengetahuan kepada peserta didik gitu. Untuk itu Smaldino itu menyampaikan bahwa bahan ajar itu dapat digunakan sebagai media ya. Itu digunakan sebagai medium. Medium itu adalah singularnya daripada media, jadi satu gitu ya. Jadi kalau media itu kan udah banyak ya gitu, ada kayak yang kita gunakan sekarang itu ada laptop, ada papan, ada penghapus dan lainnya, itu adalah media. Tetapi kalau yang kita gunakan hanya dengan laptop saja berarti itu adalah medium. Oke. Jadi itu yang dimaksud Smaldino itu mengatakan bahwa bahan ajar berperan sebagai media yang menjadi perantara proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik atau tadi yang disampaikan dari instruktur kepada peserta gitu ya. Oke, baik, selanjutnya itu adalah pengertian bahan ajar menurut Remlir dan Heck. Bahan ajar dapat berupa benda atau orang yang dapat digunakan untuk memfasilitasi keberlangsungan proses pembelajaran. Jadi maksudnya gimana? Berarti bahan ajar ini bisa berupa orang gitu ya. Orang itu bisa dijadikan sebagai bahan ajar, yaitu pemberi informasi atau objek mungkin yang nanti yang bisa kita deskripsikan. Kalau kita dalam pembelajaran bahasa itu ada deskripsi, biasanya kan kita disuruh mendeskripsikan orang kan. Jadi nanti dihadirkan foto orang begitu, atau dihadirkan orangnya, coba kamu deskripsikan tentang si A misalnya begitu. Atau benda misalnya, biasanya kita disuruh untuk mendeskripsikan, diminta untuk mendeskripsikan tentang Candi Borobudur, Candi Prambanan. Masih ada yang ingat pelajaran sekolah? Biasanya kan ada tuh cerita-cerita Candi Borobudur dan lain sebagainya. Atau yang sekarang itu adalah penggunaan daripada kalau kita di teknologi pendidikan, objeknya berupa benda itu kamera gitu ya, kamera, terus ini TV begitu dan lain sebagainya, itu adalah benda yang dijadikan sebagai bahan ajar. Oke, sementara menurut Heinig mendefinisikan bahan ajar merupakan salah satu komponen
yang sangat berperan dalam sebuah sistem pembelajaran. Jadi dari sekian banyak komponen dalam sistem pembelajaran itu, bahan ajar merupakan salah satu komponen yang paling berperan penting karena memang sebagai sumber informasi sumber atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi gitu ya. Baik. Jadi kalau untuk pengertian bahan ajarnya demikian, kira-kira kalau kita bahas nih klasifikasi bahan ajar, kira-kira apa ya? Kalau pengertiannya dan tadi ada benda dan lain sebagainya, kira-kira untuk klasifikasi bahan ajar, ada yang tahu apa klasifikasi bahan ajar? Tadi ada benda, berarti ada bahan ajar visual. Jadi jangan lupa bahwa benda itu adalah visual. Orang visual enggak? Visual. Jadi berarti ada bahan ajar visual atau bahan ajar cetak. Ada audio. Ada apa lagi? Ada audio video atau audio visual. Ada audio radio dan ada multimedia. Nah, jadi itu adalah klasifikasi daripada bahan ajar. Kira-kira kalau begitu apa ya manfaat dari bahan ajar? Ya, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat atau merujuk dari pendapatnya Smaldino tadi adalah yang pertama itu membuat isi atau materi pembelajaran bersifat baku gitu atau bersifat baku dan standar. Terus yang kedua itu adalah mengurangi terjadinya kesalahan persepsi dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan bahan ajar, tentu kita akan memiliki pengalaman belajar yang sama, kita mendapatkan materi yang sama, dan tentu kita akan memiliki paling tidak pemahaman kita itu akan sama, mirip begitu ya, gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi nanti baru yang selanjutnya itu adalah meningkatkan minat atau motivasi belajar. Baru yang terakhir adalah meningkatkan daya ingat terhadap aspek-aspek penting dari isi atau materi pembelajaran. Jadi kalau kita bahas tentang meningkatkan daya ingat dan retensi daripada pembelajaran, kita coba melihat daripada piramidanya si Edgar Dale. Jadi ini adalah piramida Edgar Dale, ini yang menerangkan secara jelas tentang bagaimana retensi daripada pembelajaran, begitu ya, dampak atau aktivitas terhadap retensi pembelajaran. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah, ini katanya Edgar Dale ya, bukan kata saya. Gitu. Jadi menurutnya si Edgar Dale, apa yang kita dapatkan melalui pendengaran atau audio, begitu ya, melalui audio itu kita hanya bisa memahaminya sekitar 5%, berarti kecil sekali ya gitu. Daya ingat kita terhadap apa yang kita dengar itu adalah 5%. Sementara apa yang kita baca itu adalah sekitar 10%. Baru apa yang kita lihat dan yang kita baca 20%. Baru yang didemonstrasikan itu ada 30%. Baru kalau yang kita lihat, baca dan lain sebagainya terus kita diskusikan, itu daya ingat kita akan meningkat 50%. Kalau kita belajar sambil melakukannya lagi, itu berada di 75%. Kalau kita belajar sambil melakukan, misalnya nih contohnya, nanti kalau kita mau buat bahan ajar, kita tidak hanya belajar tentang teorinya, tetapi kita coba belajar gimana sih buat bahan ajar. Misalnya nanti teman-teman mau buat bahan ajar cetak, bisa pakai Canva gitu ya, nanti disusun pakai Canva dengan materi-materi yang sudah terstandar begitu ya. Terus kalau mau buat audio atau audio visual atau multimedia begitu, nanti boleh menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Kalau audio kan mungkin nanti bisa pakai tadi audio radio, bisa pakai radio dan lain sebagainya gitu ya. Terus multimedia juga bisa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana.
Nah, sementara kalau kita ingin mendapatkan tingkat pemahaman atau daya ingat lebih tinggi, maka kita harus mengajarkan ke orang lain. Sebenarnya kalau kita bilang belajar sambil mengajar itu benar gitu. Jadi kita pun, misalnya saya pribadi pun gitu, menyampaikan ke kalian itu pasti saya belajar dulu. Dan kalau saya mau itu benar-benar saya nanti daya ingatnya penyimpanan saya lebih lama gitu ya, untuk menjadi long term memory gitu ya, daya ingat tentang materi itu lebih lama, maka saya akan menyampaikan ke orang lain. Kalau kita sudah mau menjelaskan sesuatu ke orang lain, pasti kita belajar dulu kan ya, pasti kita harus paham itu kan. Nggak mungkin kita menjelaskan sesuatu yang tidak kita pahami. Makanya itu nanti daya ingatnya itu menurut si Edgar Dale itu adalah 90%. Jadi kalau kita terus belajar seperti ini begitu, nanti misalnya belajar tentang aplikasi, kemarin kita belajar di media pembelajaran belajar tentang apa? Jadi kalau mau bisa tentang DaVinci Resolve misalnya begitu, kita benar-benar bisa paham tentang itu, berarti kita sambil ngajarin ke orang lain gitu ya, kita memberikan pelatihan atau workshop gitu ya, atau mendampingi orang untuk belajar tentang DaVinci Resolve. Pasti itu akan lebih lama kita mengingatnya daripada kita hanya sekedar membaca teori atau sekedar mengingatnya mendengar saja dari orang lain. Jadi begitu. Itu menurutnya menurutnya si Edgar Dale gitu ya. Jadi menurut si Edgar Dale itu kalau mau lebih lama daya ingatnya berarti kita mengajarkan ke orang lain gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau untuk prinsip-prinsip daripada pengembangan bahan ajar, ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu prinsip pengembangan bahan ajar? Apa tadi? Berdasarkan karakteristik atau kebutuhan siswa, terus lingkungannya, terus materi atau isi ya, terus ada apa lagi tuh? Karakteristik, lingkungan, atau materi, terus kira-kira ada apa lagi? Ayo, prinsip pengembangannya tujuan. Jadi dalam mengembangkan bahan ajar itu harus berbasis pada tujuan, disesuaikan dengan isi atau muatan materi. Baru yang selanjutnya adalah karakteristik atau kebutuhan siswa. Jadi kita harus bisa menyusun bahan ajar itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Boleh nggak kalau kita menyusun bahan ajar itu sejujurnya itu siswa itu nggak butuh tentang itu. Misalnya kita ini siswa butuhnya belajar tentang mungkin dia butuh belajar tentang media visual, tapi yang kita ajarin multimedia sesuai nggak, tercapai nggak nanti tujuannya? Tidak ya. Jadi antara harapan dan ekspektasi dan realita tidak sesuai. Ada yang pernah berekspektasi nggak? Ayo. Ada. Sering kecewa. Siapa yang sering kecewa? Terlalu banyak berekspektasi. Ini siapa? Oh, Ardi. Oke, so Ardi. Oh, Ardi ya. Jadi apa yang diekspektasiin? Mengekspektasikan sang mantan datang kembali? Enggak ya. Oke, baik. Nah itu jadi antara realita dan ekspektasi itu tidak sesuai. Sakit enggak kalau nggak sama? Sakit banget gitu ya. Jadi maka dari itu jangan sampai nanti ketika kita mengembangkan bahan ajar itu tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, begitu ya. Jadi harus disesuaikan sama tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Dan sebaiknya media bahan ajar yang dikembangkan itu adalah tidak jauh dari kehidupan siswa. Jadi gitu. Nanti usahakan apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan ke orang lain, kasih contoh-contoh yang tidak jauh dari kehidupan mereka.
Jangan sampai nanti belajar tentang objek wisata tapi kita sebut objeknya di Inggris. Siapa yang pernah lihat objek di Inggris? Sebutnya objek di Amerika. Siapa yang pernah lihat ke sana gitu ya. Jadi bisa saja itu disampaikan atau dimasukkan dalam muatan materi atau bahan ajar, tetapi nanti akan memperhambat atau sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena mikirnya ke Inggris aja jauh enggak sih? Iya kan gitu. Kita mau pergi ke sesuatu yang paling jauh itu butuh proses yang cukup lama gitu, membayangkannya aja itu susah gitu ya. Gitu. Apalagi untuk bisa memahami secara komprehensif terkait daripada yang disampaikan. Jadi diusahakan pembelajaran itu yang dekat dengan lingkungan sekitar gitu ya. Contoh-contoh itu berbasis kontekstual itu akan lebih gampang dipahami, akan lebih gampang diserap, iya enggak? Kalau saya mengajak kalian untuk membayangkan tentang Gunung Everest, coba gimana yang lebih gampang membayangkan Gunung Everest atau lebih gampang membayangkan Tanjung Menangis? Tanjung Menangis karena dekat dengan lingkungan kita dan sering juga kita jumpai. Bisa nggak kalau saya minta untuk menjelaskan tentang Tanjung Menangis? Bisa ya, insya Allah. Kalau Gunung Everest bisa nggak menjelaskan detailnya? Bisa, karena kita nggak pernah lihat detailnya seperti apa. Jadi begitu ya teman-teman. Nah untuk itu sekali lagi dalam prinsip pengembangan bahan ajar itu harus disesuaikan dengan tujuan, isi atau muatan materi, begitu ya, karakteristik siswa, lingkungan, begitu ya. Nah, jadi itu nanti yang perlu benar-benar diperhatikan ketika kita mau mengembangkan bahan ajar. Baik itu bahan ajar apa tadi? Bahan ajar cetak atau visual, bahan ajar audio visual, audio radio, apalagi multimedia. Jadi itu ya. Jadi apapun jenis medianya nanti silakan disesuaikan dengan karakteristiknya ya, apa prinsip pengembangannya ya gitu. Jadi jangan sampai kita mengembangkan tapi tidak melihat bagaimana sih prinsip dasar pengembangan bahan ajar gitu. Oke, baik teman-teman, kira-kira udah bisa dipahami ya apa itu bahan ajar, prinsip bahan ajar, dan tadi dapat gambaran tentang jenis-jenis bahan ajar. Kira-kira udah bisa dipahami? Atau ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya dulu? Ayo. Yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya, Nindi? Ada yang mau ditanyakan? Oh belum. Siapa yang mau bertanya? Wati? Dinda? Ada yang mau ditanyakan? Atau udah langsung paham gitu tercerah maksimal? Gimana Dinda? Ada yang mau kita diskusikan sedikit? Oke, baik. Gimana? Tentang apa itu coba? Bagaimana cara menggunakan bahan ajarnya pada pembelajaran? Misalkan ini kan tadi ibu pelajaran kan biasanya itu pelajaran misalkan tentang sejarah data. Ada sejarah yang luar daerah kan Pak? Oke, benar. Jadi yang daerah sini belum mengerti gitu. Tentang sejarah tersebut, begitu ya. Terus bagaimana mengoptimalkan agar siswa itu bisa paham, begitu ya. Oke, baik. Nah, di sini karena kita bahasnya adalah tentang bahan ajar. Oke, jadi karena kita bahasnya adalah tentang bahan ajar, tentu nanti mau mengoptimalkan kita harus memikirkan strategi, metode atau cara menyajikan bahan ajar tersebut sehingga gampang dipahami. Kira-kira kalau yang gampang bisa dipahami, yang bisa mengkonkretkan yang abstrak itu mana yang lebih baik? Misalnya tadi kayak saya bilang apa contohnya Borobudur misalnya gitu ya, mau mengenalkan tentang bagaimana sih cerita Borobudur dan lain sebagainya. Cukup nggak dengan visual saja? Tidak. Kalau audio visual bisa.
Oke, hal multimedia yang lebih lagi memperlihatkan tentang sudut, setiap sudutnya gimana, gitu ya, yang lebih memperlihatkan secara detailnya tentang Borobudur itu gimana, gitu. Kira-kira kalau pakai multimedia bisa nggak? Bisa. Nah itu, jadi cara kita untuk memaksimalkan itu kita harus memikirkan gimana sih caranya kita bisa mengkonkretkan tadi yang masih sifatnya abstrak gitu ya. Kalau memang itu sesuatu yang butuh dijelaskan secara detail dan itu jauh kayak tadi ya, mau mengenalkan tentang cerita Borobudur atau sejarah gimana begitu. Nanti kalau membahas tentang sejarah mungkin lebih baik kita buatkan dalam bentuk video, gitu kan? Video itu multimedia nggak sih? Iya gitu ya. Jadi akan lebih bagus kalau udah ada audionya, ada visualnya, begitu ya, ada animasi-animasinya, gitu, terus menjelaskan detail tentang tiap event atau kejadian yang dilakukan di situ, gitu. Itu akan lebih bagus kan? Gimana, setuju? Nah, baik. Jadi nanti teman-teman untuk memaksimalkan terkait dengan penggunaan bahan ajar itu tadi disesuaikan dengan karakteristik materi ya, salah satunya tadi kan materinya disesuaikan dengan materinya, maunya apa, tujuan pembelajaran kita itu apa, begitu ya, harapan atau yang kita inginkan dari luaran pembelajaran itu apa gitu. Jadi disitulah tingkat kreativitas kita tuh diuji, guru itu diuji kreativitasnya di situ gitu ya. Jadi bagaimana bisa menyajikan, bisa memoles sebuah materi pembelajaran ini menjadi lebih apik gitu ya, lebih gampang, mudah diakses, mudah dipahami gitu ya, dan gampang digunakan. Jangan sampai nanti buat yang ribet-ribet udah bawanya aja harus dua truk yang bawa ke sini, belum pasangnya gimana apanya gitu. Jadi agak ribet kan. Jadi kita pakai sesuatu yang sederhana, simpel tetapi memberikan dampak dan memudahkan siswa untuk lebih gampang memahami gitu. Kalau kita pakai kayak gini, TV-TV gini, terus kita coret-coret, lebih mudah nggak daripada saya ngomong aja? Iya kan? Kalau kita bisa menggunakan proyektor begitu ya, atau monitor gitu, tambah dengan ada audio dan visualnya, kira-kira lebih mudah daripada visualnya aja atau audionya saja. Tiba-tiba saya cuma nyajiin PPT begitu ya, PowerPoint kayak tadi gitu, tapi saya nggak ngomong-ngomong gitu, kira-kira bisa nggak, cukup nggak itu dipahami? Tidak ya gitu. Jadi ada kalanya kita menggunakan audio saja, ada kalanya kita menggunakan media atau bahan ajar visual, ada kalanya kita menggunakan multimedia, lagi-lagi disesuaikan dengan karakteristik materi, lingkungan, kebutuhan siswa. Misalnya nanti kalau mahasiswa berkebutuhan khusus begitu ya, dia tidak bisa melihat, cuma bisa mendengar. Jadi bahan ajar yang disajikan berupa audio. Oke, baik. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, udah cukup dipahami? Alhamdulillah. Baik, jadi karena sudah tidak ada pertanyaan, jadi kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan bahan ajar itu apa sih teman-teman? Ayo, apa bahan ajar? Apa itu bahan ajar teman-teman? Tadi yang kita bahas adalah, siapa yang bisa? Sebagai sesuatu yang berisi informasi, Mm-hmm. yang dapat dipelajari oleh keterampilan yang diperlukan. Oke, sesuatu informasi dan pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Lalu prinsip-prinsip bahan ajar tadi ada sesuai dengan tujuan, kebutuhan siswa, karakteristik lingkungan dan materi. Oke, baik. Sementara jenis bahan ajar tadi ada bisa berupa benda, manusia, audio visual atau multimedia gitu ya. Jadi itu adalah pengertian, prinsip dan jenis daripada bahan ajar. Oke, baik. Jadi nanti teman-teman sesuai dengan yang kemarin kita bahas, kita kesepakati bersama, jangan lupa adik ini dibuat ya jurnalnya ya, dibuat resumenya, resume pembelajarannya itu dibuat, diunggah kemana?
Diunggah ke Padlet. Oke, baik. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Sampai ketemu di minggu depan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.